Penyebab kebakaran Mega Mall tunggu hasil Puslapor. Sapi bantuan Presiden akan didistribusikan saat Idul Adha. Pekarangan rumah disulap jadi kebun pangan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Penyelidikan polisi terkait penyebab kebakaran Mega Mall Manado masih terus berlanjut. Satreskrim Polresta Manado menyebut pihaknya masih menunggu hasil olah TKP dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara. Penyelidikan penyebab kebakaran di Mega Mall Manado masih berlangsung dan menunggu hasil analisis dari tim Laboratorium Forensik serta Inafis Polda Sulawesi Utara. Proses olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh telah dilaksanakan dengan fokus pemeriksaan berada di lantai 3 sebagai titik awal munculnya api. Usai melakukan olah TKP, petugas mengamankan beberapa barang bukti seperti blueprint, konektor, serta barang-barang elektronik lainnya. Jadi untuk kegiatan dari Satreskrim Polresta Manado bersama dengan Bitlahpor Polda Sulut dan dari tim Inafis Polda Sulut kemarin telah melaksanakan kegiatan olah TKP selama 2 hari. Dari hasil olah TKP bahwa penyebab kebakaran itu terjadi di lantai 3 di ruang engineering. Dan kemudian untuk hasil ataupun penyebab dari kebakaran itu sendiri masih dalam tahap pendalaman dari Bitlahpor Polda Sulut. Barang bukti yaitu salah satunya ada blueprint yang telah kita lakukan penyitaan, kemudian ada konektor dan beberapa alat elektronik lainnya. Diketahui akibat insiden kebakaran ini menyebabkan 1 orang pekerja mal meninggal dunia dan operasional mal hingga saat ini masih ditutup. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, 2 anak muda di kota Gorontalo ditangkap polisi usai diduga menganiaya seorang pria. Aksi ini dipicu cekcok yang berawal dari makian. 2 pemuda di Wongkaditi Timur, kota Gorontalo ditangkap polisi terkait kasus penganiayaan. Peristiwa ini berawal saat keduanya melontarkan makian dari dalam rumah dan terdengar oleh korban yang saat itu berada di depan rumah tersangka. Merasa tidak nyaman, korban kemudian datang dan menanyakan maksud ucapan tersebut. Cekcok pun terjadi dan berujung pada aksi pemukulan hingga penganiayaan terhadap korban. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota bilang, penganiayaan terjadi setelah adanya saling singgung antara korban dan pelaku. Kasus pengeroyokan disertai penganiayaan. Adapun korban langsung menghampiri rumahnya kedua tersangka dengan maksud tujuan menanyakan baik-baik apa maksudnya. Kemudian tersangka keluar dan tidak terima. Kemudian korban mengajak berkelahi. Nah, pada saat korban mengajak berkelahi, tiba-tiba salah satu tersangka dengan inisial A langsung memukul wajahnya si korban. Disambut juga dengan tersangka inisial R. Kemudian korban tidak sempat bangun. Kemudian berikutnya lagi saksi datang untuk membantu korban dan membawa ke rumah. Dirujuk rumah sakit dengan hasil mengalami bagian organ dalam. Sementara itu, korban sempat dirawat di rumah sakit akibat kejadian tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Info berikutnya, saudara, mantan Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, Hein Arina, menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara pada Kamis pagi. Hein Arina diperiksa terkait dugaan pemalsuan dokumen.
Mantan Ketua Sinode Gemim, Pendeta Hein Arina, menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam di ruang Subdit Keamanan Negara di Reskrim Polda Sulawesi Utara, Kamis pagi hingga sore. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemalsuan surat yang tengah ditangani penyidik dan Hein Arina diperiksa sebagai saksi. Kuasa hukum Hein Arina, James Rahma, mengatakan pemeriksaan lebih banyak menyangkut administrasi organisasi Gemim dan surat undangan kepada ketua-ketua wilayah yang sebelumnya dilayangkan oleh PLT Pendeta Yani Rende. James Rama juga menjelaskan saat surat tersebut diterbitkan, Pendeta Hein Arina sedang berada di Rutan Malendeng dan telah memberikan pendelegasian tugas kepada Pendeta Yani Rende sebagai pelaksana tugas. Pemeriksaan tadi itu menyangkut administrasi daripada organisasi Gemim. Berapa pertanyaan? Ada sekitar 25 pertanyaan. Yang dituduhkan itu masalah undangan dari ketua-ketua wilayah yang dilayangkan oleh PLT Pendeta Yani Rende, kemudian itu dipermasalahkan, dilaporkan sebagai pemalsuan surat. Pada waktu Pendeta Yani Rende mengundang ketua-ketua wilayah pada bulan Desember. Pendeta Hein Arina pada waktu itu berada di dalam rutan. Dia memberikan delegasi tugas kepada Pendeta Yani Rende. Bahwa ada pertemuan itu di Baitani Lapangan kalau nggak salah waktu itu. Iya, betul. Itu beliau yang memberikan tugas kepada Bapak Yani Rende, Pak? Sebagai PLT. Sebagai PLT. Pelaksana tugas karena beliau kan ada di Rutan Malendeng. Ia menambahkan pendelegasian tersebut telah dilakukan sebelum adanya penunjukan pejabat sementara dalam struktur organisasi. Hingga kini penyidik Subdit Kamnek di Reskrim Polda Sulut masih terus mendalami laporan dugaan pemalsuan surat tersebut dengan memeriksa sejumlah pihak terkait. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, Bandara Internasional Samratulangi menggelar penanggulangan keadaan darurat atau Airport Emergency Exercise. Ini adalah latihan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan personel agar selalu siaga dan siap dalam menghadapi setiap resiko dan ancaman dalam keselamatan penerbangan. Lebih dari 500 personil dari berbagai stakeholder terlibat dalam Airport Emergency Exercise atau pelatihan penanggulangan keadaan darurat di halaman kantor Angkasa Pura Kamis pagi. Latihan penanggulangan keadaan darurat ini merupakan komitmen PT Angkasa Pura Indonesia dalam meningkatkan kesiapsiagaan personil saat menghadapi resiko dan ancaman keselamatan penerbangan, di mana diketahui Bandara Samratulangi Manado merupakan bandara yang beroperasi 1 kali 24 jam. CEO Regional 5 Angkasa Pura Indonesia, Hendy Heriudi Tiawan bilang, dalam kegiatan ini dilakukan 3 simulasi, meliputi Aircraft Accident Exercise, Disaster Management Exercise, dan Airport Security Exercise dari anggota komite internal maupun eksternal. Latihan Airport Emergency Exercise, atau kami dulu biasa menyebutnya penanggulangan keadaan darurat. Tiap bandara pasti punya dokumen, pasti punya petunjuk untuk melakukan kegiatan jika terjadi penanggulangan keadaan darurat. Ini perlu dilatih. Ya, Angkasa Pura Indonesia punya 37 bandara. Nah, salah satunya adalah Manado yang harus dilatih. Rutin ya Pak Jiem ya? Ya, rutin. Ya, 2 tahun sekali melibatkan semua ekosistem. Bandara ini 24 jam beroperasi. Jadi kalau misalnya tengah malam izin Pak Kabasarnas ya ditelepon, Pak Hari ditelepon, ya harus siap, harus bangun, ya ikut turut membantu karena 24 jam operasi. Rangkaian latihan diawali simulasi penanganan demonstrasi massa dan ancaman bahan peledak di area bandara. Penanganan situasi melibatkan unsur bantuan kendali operasional dari tim Jihandak Brimob Polda Sulut, TNI Angkatan Udara, serta stakeholder terkait lainnya, guna memastikan proses evakuasi dan sterilisasi area berjalan sesuai prosedur keamanan bandar udara. Latihan dilanjutkan dengan simulasi disaster exercise berupa kejadian gempa bumi yang menyebabkan korsleting listrik dan memicu kebakaran kecil di ruang tunggu penumpang. Puncak latihan PKD ini dilakukan melalui simulasi kecelakaan pesawat saat proses pendaratan. Dalam latihan ini, seluruh personil bandara serta pemangku kepentingan mempraktikkan alur komunikasi dan informasi sesuai prosedur yang tertuang dalam dokumen penanggulangan keadaan darurat bandara dan dokumen program keamanan bandar udara.
Ditambahkan General Manager Bandara Samratulangi Manado Radityo Ari Purwoko, selama simulasi berjalan, aktivitas dan operasional bandara tidak terganggu lantaran sudah dilakukan koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah menaikkan status Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Penetapan status level 3 ini diberlakukan terhitung 19 Mei 2026 pukul 13 WITA. Menyusul diterapkannya status level 3 atau siaga pada Gunung Awu terhitung 19 Mei 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam upaya mitigasi bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulut Adolf Tamengkel bilang, pemerintah provinsi bersama Pemkab Sangihe telah melakukan rapat koordinasi bersama dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di radius 4 km dari pusat kawah Gunung Awu. Selain meminta masyarakat sekitar gunung api untuk mengurangi aktivitas di sekitar gunung, pemerintah setempat juga telah menutup 7 pintu masuk ke kawasan pendakian gunung demi menghindari aktivitas pariwisata dari masyarakat luar. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mematuhi rekomendasi yang diterbitkan pemerintah. Gunung Awu sekarang udah naik level dari level 2 ke level 3 siaga. Jadi kita sudah rapat kemarin bersama PVMBG dan Pemkab Tahuna sama juga jajaran Pemprov dipimpin oleh Pak Sekprov, di mana sudah mendapatkan laporan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sana juga sudah siap karena sudah naik level 3, diharapkan juga kepada masyarakat untuk di seputaran 3-4 kilo untuk tidak melakukan kegiatan. Apalagi Gunung Awu ini dalam sejarahnya terakhir dia eksplosif sekitar tahun 2004. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM telah mengeluarkan peningkatan status Gunung Awu dari level 2 menjadi level 3 atau siaga terhitung 19 Mei 2026. Pemantauan kegempaan yang dilakukan terhitung 1-18 Mei terekam 519 gempa vulkanik dangkal, 24 kali gempa vulkanik dalam, 4 kali gempa tektonik lokal, dan 454 kali gempa tektonik jauh. Dan pada tanggal 19 Mei 2026 pukul 00 sampai 12 WITA telah terekam 74 kali gempa vulkanik dangkal dan 3 kali gempa vulkanik dalam. Merupakan gunung api aktif, Gunung Awu tercatat pernah erupsi tahun 2004 yang lalu dengan karakter erupsi yang berlangsung dengan sangat cepat. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi 7 sapi bantuan Presiden di Sulawesi Utara akan didistribusikan saat Idul Adha. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Seminggu jelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban terus meningkat. Peternak di Kota Manado menyebut peningkatan permintaan sapi dan kambing jauh melebihi tahun sebelumnya. Semakin dekatnya perayaan Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi peternak hewan kurban. Para peternak di Kota Manado mengaku permintaan terus berdatangan bahkan dari luar daerah. Di Kota Manado, harga sapi kurban dijual mulai dari 15 juta rupiah untuk jenis sapi lokal dan yang tertinggi mencapai 100 juta untuk jenis limosin. Sementara kambing kurban dijual mulai dari 4 juta hingga 8 juta rupiah tergantung ukuran dan jenisnya. Peternak menyebut selang seminggu dari Hari Raya, penjualan terus meningkat bahkan mencapai 100 ekor. Sudah laku untuk masjid ini sekitar 70-an. Dengan ini alhamdulillah dapat pesanan ya sejenis proyek mungkin lah, sejenis ada pesanan 100 ekor. Tiga hari yang lalu mulai dapat pesanan. Meningkat sih dari seperti biasanya kan kita cuma jual sate kambing. Nah, dalam rangka Idul Adha ini kita jual juga kambing hidup untuk kurban. Kalau sejauh ini
Sudah berapa banyak sih Pak yang kambing yang sudah terjual? Udah puluhan ekor sih, kita nggak bisa lagi itu. Ini pembelian rata-rata dari daerah mana Pak? Kita Bolmong Raya, Gorontalo, terus juga area Rata Toto. Permintaan hewan kurban diperkirakan masih akan bertambah seiring semakin dekatnya perayaan Hari Raya Idul Adha, dan ini menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, penjualan hewan kurban sapi masih sepi pembeli. Selain masih sepi peminat, para pedagang juga mengeluhkan harga hewan sapi saat ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Seperti yang nampak di lokasi penjualan hewan kurban di Jalan Paloko Kinalang, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Kota Mobagu Timur. Warga yang datang rata-rata hanya menanyakan harga tanpa langsung membeli sapi kurban. Pedagang mengaku harga sapi saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk sapi ukuran kecil yang sebelumnya dijual di kisaran 10 hingga 12 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 14 hingga 16 juta rupiah. Sementara sapi ukuran sedang yang sebelumnya berada di harga 17 hingga 19 juta rupiah per ekor, kini dijual mencapai 20 hingga 24 juta rupiah. Sedangkan sapi ukuran besar yang sebelumnya berkisar 25 hingga 26 juta rupiah, kini menembus harga hingga 30 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga sapi terjadi dikarenakan hewan ternak saat ini cukup sulit didapat dan pedagang terpaksa mendatangkan sapi dari luar Kota Mobagu dengan tetap memperhatikan kondisi hewan sebagai syarat layak kurban. Sekarang belum terlalu ramai nggak rupa tahun lalu karena harga sapi sekarang naik. Oh naik? Berupa kalau tahun lalu kan ada yang 10 sampai 12, sekarang jadi 14 sampai 16. Kalau yang sedang sekarang 17, ada sampai 19, sekarang 20 sampai 24. Kalau ukuran besar? Tahun lalu kan sampai 25 sampai 26, sekarang 30 balik besar dikit. Ya. Apa sih kemudian yang sampai ke harga itu bisa naik? Berupa sekarang harga sapi sekarang kurang, baru harga daging naik sekarang. Nah, terus kalau untuk sapi sendiri dari mana? Boltim, Bolsel, Bolmut. Meski penjual masih sepi, namun sejumlah calon pembeli mulai melakukan pemesanan dengan memberikan uang panjar terlebih dahulu sebelum nantinya sapi disembeli saat Hari Raya Idul Adha dan pembayaran dilunasi. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, sapi bantuan Presiden untuk wilayah Sulawesi Utara akan segera didistribusikan. Sebanyak 7 sapi dari kepala negara tersebut akan diberikan kepada warga di 7 daerah termasuk Kepulauan Sitaro dan Talaut. Sebanyak 7 sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto sementara dipersiapkan sebelum didistribusikan ke daerah tujuan, yakni Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bitung, Sitaro, dan Talaut. Menurut Joko Sugianto, pemilik peternakan tempat 7 sapi kurban yang dibeli Presiden umumnya berjenis sapi limosin dengan bobot rata-rata mencapai 900 kg per ekor. Sitaro besok setengah 10 berangkat, kata kapal lautnya sudah siap besok. Setengah 10 pagi, Pelabuhan Munte kapalnya sudah siap. Dan pres hari H berarti? Semua sebenarnya peraturannya hari H, karena ini di pulau, jadi kita untuk menyingkat waktu kita hantar mulai besok. Untuk memastikan selama dititipkan di peternakan, pihaknya memberikan perawatan maksimal kepada sapi-sapi kurban bantuan Presiden berupa pemberian pakan yang berkualitas hingga pemberian vitamin. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Pertamina Patraniaga memastikan akan segera memenuhi kebutuhan masyarakat terkait bright gas dan LPG 3 kg. Setelah sebelumnya sempat dikeluhkan oleh pemilik pangkalan karena distribusi yang dinilai lambat. Merespon keluhan pemilik pangkalan gas di Kota Manado terkait distribusi bright gas yang dinilai lamban, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan akan segera melakukan perbaikan. Selain percepatan proses distribusi, Pertamina Patraniaga juga telah memperpanjang jam operasional stasiun pengisian dan akan menambah stok guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
untuk pendistribusian itu, bahkan stasiun pengisian LPG-nya kita buka sampai 11 malam gitu ya, untuk terus mensuplai gitu. Jadi memang kebutuhannya meningkat karena memang dapur MBG juga butuh banyak nih gitu. Jadi ada peningkatan di situ juga, dan kita coba untuk memenuhi semuanya itu gitu sih. Sementara untuk kebutuhan LPG 3 kg, Pertamina juga telah melakukan penambahan stok hingga 220% atau sekitar 2 kali lipat. Penambahan stok ini terutama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan saat menyambut Hari Raya Idul Adha. Kami dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Sulawesi Utara, terutama kita dalam menghadapi periode Idul Adha ini, kita semua untuk tidak panik dan tidak membeli BBM maupun LPG secara berlebihan. Jadi insya Allah kami dari Patraniaga Regional Sulawesi terus ikhtiar maksimal untuk menjaga ketahanan stok kita sehingga masyarakat dapat terlayani semua dengan baik sehingga dapat merayakan Hari Raya Idul Adha ini dengan baik. Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan memastikan akan memenuhi kebutuhan stok LPG serta bright gas di wilayah Sulawesi Utara. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Kejati Sulut menanam dan resmikan rumah restorasi Justice di Sangihe akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Pertamina Patraniaga bekerja sama dengan pemerintah Kota Bitung menggelar pasar murah di wilayah Kecamatan Maesa, Kota Bitung. 1.000 paket dengan berbagai jenis kebutuhan pokok dijual kepada warga kurang mampu dengan harga murah. Warga di Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara berbondong-bondong mendatangi lokasi pasar murah yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Maesa. Mereka membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, serta kebutuhan lainnya yang dijual di pasar murah itu dengan harga yang bisa dijangkau. Warga mengaku pasar murah ini sangat membantu kebutuhan mereka di saat harga sembako di pasar mulai naik. Sangat membantu nggak, Oma? Iya. Berapa harga tadi, Oma? 30.000. 30.000. Berapa macam? Apa aja, Oma, itu? Ada apa, minyak? Beras, gula, minyak. Senang sekali. Alhamdulillah, makasih banyak. Ada gula, ada terigu, minyak kelapa, ada beras. 30.000. Pihak Pertamina berharap sembako murah yang dijual bagi warga prasejahtera itu bisa membantu memenuhi kebutuhan warga dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, semoga ini bermanfaat, bisa membantu ekonomi mereka dengan dapat sembako murah ya. Dan juga ya semoga masyarakat bisa menjalani hidup dengan baik. Selain melakukan pasar murah, pihak Pertamina juga menyalurkan bantuan bagi panti asuhan serta salah satu masjid di Kota Bitung. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Kejati Sulut Jakob Hendrik Patipeilohi mengunjungi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kunjungannya kali ini meresmikan rumah restorasi Justice serta meluncurkan kampung nelayan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kejaksaan Tinggi sebagai bentuk kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mendukung program pemerintah guna mewujudkan kedaulatan hukum dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan dan perbatasan. Agenda utama Kejati Sulut Hendrik Patipeilohi adalah mencanangkan kampung nelayan Tidore serta meresmikan rumah restorasi Justice Tahuna. Selain itu, Kejati bersama Pemda setempat juga menanam 1.000 pohon cabai lokal dan panen buah semangka di Kampung Lenganeng. Pertama memang kunjungan kerja ke Sangihe dalam rangka satu, kita mengevaluasi kinerja satuan kerja kita di bawah pimpinan Pak Kadari, Pak Wakil. Dan berikut memang kita ada beberapa program seperti yang tadi kita sudah jalankan, masalah penanaman pohon, lalu kita kampung nelayan, pembinaan,
kemudian RJ, rumah restoratif justice. Ya, itu semua itu kita pastikan sebagai bagian dari program untuk menunjang semua apa yang menjadi kebijakan pemerintah, terutama di dalam melaksanakan ketahanan pangan, kemudian prioritas nasional seperti yang ada tertera dalam naskah kita untuk ekonomi biru, ekonomi hijau. Nah, disinilah peran kejaksaan bagaimana mendorong semua program itu harus berlangsung sukses dan optimal. Selain itu, Kejati juga bertemu jajaran Kejari Sangihe guna mengevaluasi satuan kerja Kejari Sangihe. Kejati ingin memastikan program penanganan hukum dan upaya menjaga ketahanan pangan bisa berjalan selaras dan optimal serta bisa dirasakan masyarakat luas. Tim Liputan Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Rumah Sakit Umum Gemim Pancaran Kasih melunasi tunggakan iuran dari 65 warga Manado dalam program CSR perusahaan. Inisiatif itu dilakukan agar masyarakat tidak terganggu saat mengakses layanan kesehatan. RSU Gemim Pancaran Kasih bersama BPJS Kesehatan Manado melakukan penandatanganan kesepakatan pelunasan tunggakan iuran dari 65 warga kurang mampu di sekitar rumah sakit Kamis 21 Mei 2026. Inisiatif itu merupakan bagian dari program CSR RSU Gemim Pancaran Kasih dengan total anggaran mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Program ini juga selaras dengan visi kami sebagai rumah sakit gereja, walaupun kami rumah sakit swasta. Jadi sejak ada program ini, kami bersama-sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Manado berkomitmen bersama-sama untuk membantu para masyarakat yang di mana jaminan sosialnya itu terhambat mungkin karena iuran yang belum dibayarkan. Ya, kepada peserta yang sudah dibantu oleh Rumah Sakit Pancaran Kasih saat ini untuk tunggakan iurannya sudah terselesaikan. Pastikan untuk kedepannya untuk tidak ada tunggakan lagi supaya dalam mengakses layanan tidak terhambat lagi dengan adanya tunggakan tersebut. Sementara itu, warga yang menerima bantuan pelunasan tunggakan iuran merasa bahagia sebab selama ini mengalami kendala untuk mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan yang non-aktif. Makasih for BPJS, terlebih kepada Rumah Sakit Pancaran Kasih yang jadi donasi. Jadi kita boleh periksa ulang dah. Oh, sebelumnya sempat berperiksa tapi ada kendala. Karena ada kendala belum bayar. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pembayaran iuran serta cakupan perlindungan, apalagi berdasarkan catatan BPJS Kesehatan hingga Mei 2026, total peserta mandiri yang menunggak masih mencapai 54.000 jiwa. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, gagasan ketahanan pangan bisa dimulai dari pekarangan rumah. Salah satunya yang dilakukan seorang warga di Bone Bolango. Lahan terbatas dimanfaatkan untuk menanam berbagai kebutuhan dapur hingga menjadi tempat edukasi pertanian. Pekarangan rumah milik seorang warga di Bone Bolango disulap menjadi kebun pangan mandiri. Meski berada di lahan terbatas, berbagai jenis tanaman tumbuhan di tempat ini mulai dari sayuran, rempah, obat-obatan hingga buah-buahan. Sebagian tanaman ditanam secara konvensional, sementara lainnya menggunakan gaya modern, metode hidroponik. Awalnya kebun ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun kini hasil tanaman mulai dilirik pasar dan menjadi tambahan penghasilan. Tempat ini juga mulai dijadikan agroedukasi bagi warga yang ingin belajar bertani dengan lahan terbatas. Pemilik menyebut gagasan ini muncul untuk mendorong masyarakat lebih siap menghadapi tantangan pangan. Semua ini berawal dari hobi yang kami nikmati, dan ternyata hobi ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Apalagi saat ini isu tentang ketahanan pangan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, berbicara tentang ketahanan pangan itu tidak melulu harus berbicara tentang lahan yang luas. Dari pekarangan yang kecil ini bisa menjadi basis ketahanan pangan untuk keluarga. Nah, bisa dibayangkan kalau setiap rumah punya
lahan pekarangan kecil yang kemudian dikelola dengan baik, ditanami tanaman rempah-rempah, tanaman sayur, sehingga secara otomatis kebutuhan pangan keluarga itu terpenuhi dari pekarangan. Diharapkan pemanfaatan pekarangan rumah seperti ini dapat menjadi pemantik ketahanan pangan masyarakat dari lingkungan kecil. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara jangan kemana-mana, usai jedah kami akan hadirkan sorotan haji, diantaranya persiapan fisik jemaah senam pagi. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Seorang anggota jemaah haji keluar hotel di wilayah Mekah, Arab Saudi, dan hingga kini masih belum kembali. Pihak Kementerian Haji dan Umrah terus mencari keberadaannya hingga sejumlah tempat, termasuk ke rumah sakit. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Sofyan Hartanto dan Jihan Novita, yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Nah, ini benar. Ya benar. Inilah visual detik-detik terakhir jamaah haji atas nama Muhammad Firdaus Aklan terlihat keluar dari hotel di Sektor 9 di wilayah Mekah. Awalnya anggota jamaah haji berusia 73 tahun ini sempat dicegah keluar hotel sendirian oleh teman sekamar. Namun ia menyebut merasa sudah lelah dan ingin pulang menemani ayahnya. Belakangan diketahui sang ayah ternyata sudah meninggal. Firdaus ke Tanah Suci bersama sang istri. Menurut istrinya, kondisi sang suami sudah letih dan menunjukkan gejala kurang fokus dalam berpikir. Petugas terus mendampingi istri Firdaus dan menguatkan hatinya. Istri Firdaus pun berharap petugas terus melakukan pencarian dan bisa segera menemukan suaminya. Dia tamunya Allah di sini. Tamunya Allah nggak akan disia-siakan. Ya Allah, lindungilah ya Allah. Pelihara ya Allah, jaga ya Allah. Kembalikan dia ya Allah dengan normal dan sehat. Gitu. Jadi juga terus ikut bantu nyari juga. Saya nggak bisa bantu. Paling saya ke bawah. Kalau saya keluar takut hilang. Nggak tahu pulang. Percayakan petugas ini. Anak saya gue ngelarang. Mama nggak boleh keluar sendiri. Petugas dari Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pencarian terhadap Firdaus. Petugas mendatangi tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi Firdaus berada, termasuk ke sejumlah pos keamanan dan rumah sakit hingga ke Jeddah. Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung, dan juga berdasarkan laporan kronologi yang kami terima, Bapak Muhammad Firdaus Aklan dilaporkan tidak kembali sejak Jumat pada 15 Mei 2026 lalu. Kami mendapatkan laporan melalui kanal Kawal Haji pada 16 Mei 2026 dan berdasarkan informasi terakhir beliau keluar hotel tanpa membawa kartu identitas. Sebelumnya, Kemenhaj juga mencatat ada satu lagi anggota jamaah haji yang belum pulang ke hotel. Namun yang bersangkutan akhirnya sudah ditemukan petugas setelah melakukan pencarian. Petugas berharap Firdaus juga bisa segera ditemukan dan dapat kembali bersama istri tercinta. Sofyan Hartanto, Jihan Novita, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Sementara itu, Saudara Menteri Haji dan Umrah sekaligus Amirul Hajj Jemaah Haji Indonesia sudah datang ke Tanah Suci. Setelah umrah wajib, Menhaj meninjau pos di Masjidil Haram dan menyapa Jemaah Haji Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Sofyan Hartanto dan Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya saudara, saat ini kami petugas haji sedang membersamai Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, yang sedang melakukan umroh wajib di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Setelah mengecek kesiapan petugas haji di Jeddah, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan umroh wajib di Masjidil Haram pada malam hari. Menhaj Umrah ditemani sejumlah petugas dari Kementerian Haji dan Umroh. Tidak ada pengawalan khusus saat Menhaj melakukan umroh. Menhaj sempat mengecek pelayanan petugas pos khusus di Masjidil Haram. Menhaj pun berbincang dengan sejumlah jamaah haji Indonesia. Menhaj mengaku bersyukur jamaah haji Indonesia merasakan pelayanan yang baik dari petugas.
saya minta kepada petugas di lapangan tetap serius, tetap mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita masuk Armusna, sampai nanti ada pendorongan ke Madinah lagi. Mudah-mudahan semuanya petugas kita tetap seperti yang kita harapkan. Setelah dari Masjidil Haram, Menhaj mengecek terminal Sip Amir. Sambil menyapa jamaah lansia satu persatu, Menhaj ingin memastikan terminal untuk bersalawat ini bisa membantu kebutuhan transportasi jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Menhaj pun berpesan jemaah tetap menjaga kesehatan menjelang puncak haji. Ya saudara, setelah melakukan umroh wajib, Menteri Haji dan Umroh meninjau lokasi di Terminal Sip Amir ini. Menteri berpesan bahwa kesehatan jemaah harus dijaga supaya nanti pada puncak Armusna jemaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan baik. Sofyan Hartanto, Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Berita lainnya, Saudara, tim pengawas haji DPR menyayangkan adanya dugaan praktik pungutan liar terhadap jemaah haji asal Indonesia oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Praktik pungli ini menyasar layanan transportasi jemaah lansia dari akomodasi menuju Masjidil Haram. Anggota Tim Was Haji DPR Abidin Fikri menyebut tindakan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU tersebut zalim. Padahal pemerintah telah memfasilitasi armada bus salawat secara gratis selama 24 jam penuh. Haji dan umroh, dan patut disesalkan juga setelah kami ketahui bahwa ada laporan bahwa KBIH menarik pungutan berkaitan dengan penyediaan kursi roda untuk ke Masjidil Haram. Dan ini menurut saya menurut kami itu tidak patut dilakukan, karena pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh sudah berusaha sedemikian rupa memberikan layanan terbaik bagi jamaah. Dan tentu kita ketahui 2 tahun terakhir bahwa ibadah haji Indonesia itu biayanya menurun. Yang tahun pertama di periode 2024-2025 itu pelaksanaan haji 2025 itu turun 4 juta. Dan sekarang 2026 turun 2 juta, jadi 6 juta. Nah, tetapi yang patut disayangkan, pemerintah Presiden Prabowo dan DPR berusaha menurunkan biaya haji, tapi prakteknya di lapangan masih ada oknum-oknum yang menarik pungutan liar, seperti yang dilakukan oleh KBIH. Dan ini menurut kami menyayangkan sekali. Dan oleh karena itu ke depan kami akan memberikan tindakan tegas kepada KBIH yang melakukan pungli. Di wilayah terjauh dari Masjidil Haram Al-Hidayah Tower, sebanyak 55 hingga 60 armada prima telah disiagakan dengan waktu tempuh hanya 15 hingga 20 menit. Namun oknum KBIHU justru memilih keberangkatan jamaah secara mandiri menggunakan taksi berbayar. Atas temuan ini, Tim Was Haji DPR mendesak Kementerian Haji dan Umroh untuk memberikan sanksi tegas kepada KBIHU yang melakukan pungli saat penyelenggaraan ibadah haji. Sadudin Muklis, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia terus mempersiapkan fisik agar tetap sehat dan bugar saat menjalani ibadah di Armusna. Jemaah secara rutin melakukan senam pagi di hotel tempat mereka menginap di Mekah, Arab Saudi. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Penuh semangat dan keceriaan, jamaah haji kloter 14 embarkasi Yogyakarta ini berolahraga bersama. Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan jamaah tiap pagi di hotel tempatnya menginap di Mekah, Arab Saudi. Gerakan olahraga ringan selama 20 menit menjadi bagian dari upaya jamaah dalam mempersiapkan fisik menuju puncak haji. Prinsipnya haji itu adalah istitoah. Dia adalah kekuatan fisik, bukan hanya kekuatan bersifat rohani. Jadi pentingnya sama, menguatkan rohani dan menguatkan jasmani. Dengan senam itu kita harapkan mereka menjadi kuat secara fisik untuk bisa menjalankan rangkaian rukun dari ibadah haji ini. Utamanya dalam proses Armusna, karena dibutuhkan di sana adalah kekuatan dan kesiapan fisik dalam menjalankan.
senam ini biasanya tiap hari atau gimana Pak? Kita punya jadwal setiap hari kita lakukan senam dan kajian, utamanya untuk menumbuhkan pemahaman yang benar terhadap perintah haji ini, karena terkadang haji itu dilakukan karena cerita-cerita. Nah, kita kembalikan kepada aturan yang Allah sudah tetapkan sebelumnya. Olahraga dipimpin oleh sesama jemaah. Mereka mengaku olahraga menjadi momen untuk meregangkan otot agar tubuh terlatih menghadapi rangkaian ibadah haji saat puncak haji. Itu senamnya hanya sebuah peregangan ya Mbak. Jadi kita di sini kan olahraganya itu hanya berjalan. Kalau misalnya kita mau sholat, kalau misalnya sholatnya hanya di hotel kan berjalannya bisa dihitung hanya berapa langkah. Kemudian kalau kita ke Masjidil Haram, kita juga hanya berjalan ke sana ke sini. Sementara anggota tubuh kita kan bukan hanya kaki. Sendi-sendi yang lain di dalam tubuh kita juga perlu digerakkan biar tidak kaku. Jadi fungsinya tadi peregangan biar otot-otot sendi kita itu lentur, sehingga karena di sini banyak yang haji kan rata-rata tua ya, karena memang menunggunya sudah lama, jadi ya sekedar peregangan di sendi-sendi sehingga kita merasa lemas ketika kita berjalan, tidak kaku. Untuk peregangan itu kita bisa mengendorkan otot-otot, kemudian mengembalikan fungsi otot yang tadinya kaku-kaku menjadi lebih rileks. Di antaranya itu menurut pendapat saya. Sehingga kita nanti punya kesiapan secara fisik untuk melakukan seluruh rangkaian Al-Musna, insya Allah. Selesai berolahraga, jamaah kemudian mendapatkan bimbingan manasik untuk memantapkan pemahaman jamaah terkait rangkaian ibadah saat puncak haji, termasuk segala informasi terkait apa saja barang bawaan yang perlu dibawa jamaah untuk di Al-Musna. Saudara, persiapan fisik ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji Indonesia jelang puncak haji. Harapannya agar saat menjalani ibadah di puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina ini, jemaah haji Indonesia bisa lancar ibadahnya, khusyuk ibadahnya, dan juga tentunya sehat kondisi badannya. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinantoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.